lumba-lumba. Ups. Hei! Tenanglah. Wih! Wuhu! Wih! Yeay, yeah. Hah? Hah? Au, hiu. Hiu? Di mana? Di mana? Itu bukan hiu. Apa ini? Hah? Ah! Hiro, kacamataku. Itu bukan punyamu, Hiro. Silakan, Katie. Terima kasih, Leo. Hai Ranger Cilik Zari. Hai Leo, lihat yang kau dan aku temukan di laut. Apa menurut kalian ini duyung atau landak laut? Satu cara untuk tahu, ke komputer. Jangan tutup teleponnya, Zari. Kita lihat hewan apa ini. Oh, dia adalah bayi dugong. Dugong adalah mamalia yang hidup di perairan hangat di Samudra Pasifik dan India. Mereka bisa menyelam beberapa saat dan harus ke permukaan untuk mengambil napas. Dan dugong berkomunikasi dengan berkicau, bersiul, menyalak, atau suara lain yang menggema di air. Ibu dugong biasanya melahirkan satu bayi. Dia membantu bayinya ke permukaan untuk mengambil napas pertama. Dugong muda dekat dengan ibunya dan kadang berada di atas punggung ibunya. Tapi tidak ada Mama Dugong di sini. Dia sendirian. Jangan cemas, kami segera ke sana. Ranger pamit. Hai Zari, hai Kyle. Kenalkan, ini Dewey. Dia sangat suka kayakku. Hai Dwi. Nama yang lucu. Mama! Ma! Ide bagus, Kyle. Tapi kurasa Mama Dugong tidak akan mengerti suaramu. Dia harus dengar suara dugong. Kau yakin itu dugong? Kurasa bukan. Lalu apa itu? Lumba-lumba. Ups. Hei! Maaf lumba-lumba, lain kali saja. Kami harus membantu Dewey hari ini. Kau tidak apa-apa, Dewey? Dewey, mana Dewey? Dewey, kau kemana? Aku saja. Ikuti kami, Dwi. Kami antarkan ke ibumu. Hah? Yuhu! Aku di sini. Kenapa Dewey mendekati kayak dan pelampung? Dia juga mengikuti lumba-lumba. Hiu! Di mana? Di mana? Ranger Rocky! Bukan hiu lagi. Halo, Ranger Cilik. Sedang apa kau di sini, Ranger Rocky? Aku sedang mencari hiu. Kalian Ranger sedang apa? Kami ingin mencari Mama Dewey, tapi dia terus teralihkan benda-benda lain. Dugong yang lucu. Temanku Ranger Joey yang sering menangani bayi hewan penasaran bisa memberitahu kita. Halo, Ranger Joey. Hai Ranger Rocky. Hai Ranger Cilik. Ranger Cilik sedang mencari ibu bayi dugong. Tapi perhatian bayi itu mudah teralihkan oleh benda-benda di sekitarnya. Oh, mungkin dia kira benda-benda itu adalah ibunya. Ya, penglihatan dugong itu memang buruk. Karena mereka tidak bisa melihat dengan baik, dugong berkomunikasi dengan sentuhan dan juga suara. Selain itu, mereka juga bergantung pada kumis di hidung mereka untuk mencari makanan. Kalian tahu dugong adalah herbivora? Berarti mereka hanya makan tumbuhan. Karena mereka makan banyak rumput laut, maka dugong sering disebut sapi laut. Mereka berenang jauh dan pindah-pindah untuk mencari makanan. Untuk itu, dugong punya ekor kuat yang bekerja seperti dayung. Mereka mengayunkan ekor ke atas dan ke bawah untuk berenang dan mengganti arah dengan sirip. Terima kasih informasinya, Ranger Joey. Sama-sama.
Oh, semangat mencari Ibu Dugong ya. Ranger pamit. Ranger pamit. Oh, itu bukan ibumu. Mungkin kita bisa menemukan Mama Dugong di tempat rumput laut. Ide bagus, Katie. Kami akan segera temukan ibumu, Dewey. Hah? Kali ini dia kemana? Oh tidak, hiu. Nah, mungkin itu Ranger Rocky lagi. Kurasa bukan, Zari. Hiu asli. Akhirnya. Terlalu berbahaya, Kyle. Aku halau hiunya selagi kalian tolong Dewey. Dewey, aku datang. Halo, Tuan Hiu. Ikut aku. Di sini, Dewey. Ke sini. Nah, ayo kita ke mama aslimu. Dapat. Ada tempat dengan banyak rumput laut dekat sini. Ayo cari di sana. Tampak lezat. Mama Dugong ketemu. Tidak, Hei, ketemu. Ini Mama. Batu. Tampaknya bukan hanya Dewey yang penglihatannya buruk. oh tidak, jangan hiu lagi. Mama Dugong. Jaga dirimu. Dah, Mama. Misi sukses. Aku ingin mencoba teropong baru. Hah? Ada apa di air? Lumba-lumba kecil. Kenapa tingkahnya sangat aneh? Hai Ranger cilik Zari. Hai Leo, aku lihat bayi lumba-lumba bertingkah aneh di air. Dia butuh bantuan. Ayo cari informasi tentangnya di komputer. Zari, nanti kami telepon. Ranger pamit. Kita lihat ada apa ini. Dia adalah lumba-lumba bungkuk Indo-Pasifik. Lumba-lumba bungkuk dinamai demikian karena sirip punggung di punuk mereka. Lumba-lumba adalah mamalia, yang berarti mereka menyusui bayi mereka. Tidak seperti ikan, lumba-lumba bernapas dengan paru-paru. Mereka harus ke permukaan untuk mengambil napas. Lumba-lumba bernapas lewat lubang di kepala. Itu hidung mereka. Tapi tidak ada penjelasan kenapa tingkahnya aneh. Kita lihat fotonya lagi. Oh tidak, dia kena jaring nelayan. Harus kita bantu. Semoga Bubbles tidak apa-apa. Bubbles? Bayi lumba-lumbanya, dia suka buat gelembung dari hidung. Bubbles! Aku akan menyelam. Jangan cemas kawan, akan aku bantu. Bagus, Leo. Bubbles selamat. Belum, kita tidak bisa tinggalkan dia sendiri. Kita harus cari keluarganya. Bagaimana cara mencarinya? Lumba-lumba bungkuk berkomunikasi satu sama lain lewat suara, siulan, dan teriakan. Bagaimana kalau coba bersiul? Jangan cemas, biar aku bantu. Kurasa tidak terdengar. Pasti ada cara yang lain. Tampaknya lumba-lumba bungkuk bisa pakai ekolokasi. Apa itu? Seperti kita, lumba-lumba melihat dengan mata. Tapi mereka juga bisa melihat dengan suara. Mereka membuat gelombang suara yang dipantulkan benda di air. Ekolokasi adalah cara untuk mereka mengenal sekitar. Sonar di Platypus 1 juga seperti itu. Pakai untuk cari keluarga Bubbles. Ada 2 tempat. Aku ganti baju dulu ya. Lumba-lumba. Tunggu, bayi kalian di sini. Cepat ke keluargamu. Kenapa kau tidak mau? Halo, Ranger cilik. Ranger Rocky, kau sedang apa
apa di sini? Aku sedang patroli bajak laut. Kenapa ada lumba-lumba bungkuk di sini? Kami ingin Bubbles kembali ke keluarganya, tapi dia tidak mau. Ah, itu lumba-lumba hidung botol. Mereka beda keluarga. Bagaimana membedakannya? Ayo panggil temanku Ranger Joey untuk cari tahu. Dia ranger yang suka berenang dengan lumba-lumba. Hai Ranger Rocky, hai Ranger Cilik. Ranger Joey, ranger cilik kita ingin tahu perbedaan lumba-lumba bungkuk dan lumba-lumba hidung botol. Baiklah Ranger Rocky. Mereka berdua kelihatannya memang mirip, tapi kalau diperhatikan akan ada perbedaannya. Coba lihat siripnya. Kalau siripnya itu besar dan melengkung, itu adalah ciri khas lumba-lumba hidung botol. Dan sirip lumba-lumba bungkuk Indo-Pasifik itu lebih kecil. Selain itu, warna mereka berdua juga berbeda. Bayi lumba-lumba bungkuk berwarna abu-abu dan jadi pink saat mereka dewasa. Mereka berbeda dengan lumba-lumba hidung botol yang berwarna abu-abu. Jadi, carilah lumba-lumba pink. Kalau kalian melihat lumba-lumba saling menggesekkan badan, mengibaskan ekor, atau melompat-lompat ke atas, itu tandanya mereka keluarga. Wow, menakjubkan. Terima kasih Ranger Joey. Sama-sama, Ranger pamit. Ranger pamit. Kita harus periksa tempat satu lagi. Ahoy, aku harus mengejar bajak laut. Semoga beruntung, Ranger. Ranger Rocky. Oh tidak, sonar tidak menemukan apapun. Bagaimana kita mencari keluarga Bubbles? Pakai cara lama dengan mata kita. Aku cari dari atas. Ransel, terbang. Pakai kamera hero. Baiklah. Ransel, terbang. Kemarilah, Hero. Kurasa itu jenis hewan laut lain, bukan lumba-lumba. Cari lagi. Hei, ada lumba-lumba di sini. Mereka tidak punya sirip. Mereka bukan lumba-lumba. Apa itu lumba-lumba pink? Coba lihat. Mereka pink, punya punuk, dan sirip punggung kecil. Mereka lumba-lumba bungkuk. Bagus, Katie. Bertemu di Platypus 1. Oh, Bubbles menemukan ibunya. Dah, Dah, Bubbles. Bubbles. Jaga dirimu. Dah. Misi sukses. Ya, woohoo! Hah? Ada apa di sana? Hah? Oh tidak, ada apa denganmu? Renggangkan, gerakan. Aku bisa. Siap, Katie? Ya, Siap, Hero? Bersiap, mulai. Oh tidak. bebekmu menyentuh pinggir, Leo. Harus ulang lagi. Astaga, aku bisa menang, Katie. Hai Ranger Cilik Zari. Hai Leo, aku menemukan ikan aneh yang kesulitan di air. Kurasa ada yang salah dengannya. Tidak terlihat. Mungkin kita bisa pakai komputer. Jangan tutup telepon. Coba lihat. Bersihkan gambarnya dan... Dia pari elang tutul. Pari elang tutul juga dikenal sebagai pari tutul biru ekor kipas atau pari ekor pita. Ekornya hampir sepanjang tubuhnya. Mulut ikan pari ada di bagian bawah supaya mereka lebih mudah mengambil makanan di lantai laut. Mereka juga punya ekor berbisa dengan bentuk tajam yang membantu ikan pari melindungi diri dari pemangsa. Jaga jarak dari ikan parinya, Zari. Baiklah, tapi tidak ada informasi kenapa dia kesulitan.
Ayo kita lihat fotonya lagi. Bersihkan. Oh tidak, ikan pari itu terhimpit batu. Temani dia, Zari. Kami akan ke sana. Ranger pamit. Ayo selamatkan ikan pari. Leo, Katie, di sini. Kita harus cepat. Lagi. Lebih kuat. Jangan menyerah. Ayo lagi. Oh tidak. Oh, halo Ranger Cilik. Ranger Oki, kau tepat waktu. Aku sedang mengarahkan sekawanan ikan saat lihat kalian. Nah, berpikir cepat. Kita harus pindahkan batu. Aku tahu caranya. Jangan gerak, Ranger Oki. Katie dan Zari ikat batu dengan tali. Segera. Kerja bagus. Tampak aman. Ayolah, terangkat. Lebih kuat. Sedikit lagi. Apa ikan pari tidak apa-apa? Pasti ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Mungkin bawa ke keluarganya. Sebenarnya, ikan pari suka sendiri. Kita bisa cari tahu tentang ikan pari pada temanku Ranger Joey yang sering berjumpa dengan perenang aneh. Ranger Joey? Oh, hai Ranger Rocky. Hai Ranger Cilik. Aku sedang merawat kulitku sekarang. Ada yang bisa kubantu? Kami menyelamatkan ikan pari yang tertindih batu dan para Ranger Cilik mencemaskannya. Oh, tampaknya sehat. Mungkin dia membutuhkan spa sepertiku. Dia akan baik-baik saja setelah mengunjungi tempat bebersih. Tempat bebersih ada di terumbu karang dengan ikan kecil dan udang yang suka memakan kulit mati dari ikan pari. Kalau ikan pari tetap bersih, dia akan tambah sehat dan ikan pembersih dapat makanan. Hewan bawah air suka membantu satu sama lain. Tapi tentu tidak semua ikan itu ramah. Untungnya, ikan pari punya ekor untuk melindungi diri dari pemangsa, yaitu hiu, lumba-lumba, dan kerapu. Ikan pari biasanya berenang menjauhi mereka. Oh iya, lalu ikan pari juga menghindari manusia. Jadi, jangan berenang terlalu dekat atau tidak sengaja menginjak ikan pari. Kita harus menjaga jarak supaya tidak disengat. Terima kasih, Ranger Joey. Sama-sama, Ranger pamit. Ranger pamit. Ayo temani ikan pari ke terumbu karang. Ide bagus. Kuserahkan padamu, Ranger Cilik. Aku harus kembali bertugas di bawah air. Terima kasih, Ranger Rocky. Kami bisa. Dadah. Coba lihat, ada terumbu karang di depan sana. Apa itu? Oh, hiu! Oh tidak, mana ikan pari? Itu. Hiu itu semakin dekat. Oh, jangan biarkan. Ikuti kami, cepat. Ayo pandu ikan pari ke sana. Cepat, Leo, cepat. Hiu, hampir saja. Setelah semua ini, ikan pari itu harus dapat spa. Saatnya santai. Nikmatilah. Dadah.
Misi sukses. Malam yang sejuk dan damai. Hah? Apa itu? Bayi penyu? Tulangmu ketemu, Hiro. Kau anjing pintar. Oh, hai Ranger Cilik Zari. Ada apa? Hai Leo, aku di pantai dan menemukan bayi penyu di pasir. Bayi penyu. Oh, sangat lucu. Tapi dia sendirian. Menurutmu dia tidak apa-apa? Dia sendirian. Ayo cari informasi dan lihat kita bisa bantu apa di komputer. Aku juga ikut, Katie. Sementara, jangan tutup teleponnya. Sampai nanti, Hiro. Coba lihat. Dia bayi penyu sisik. Penyu sisik punya bentuk mulut seperti paruh. Rahang atas mereka lebih panjang dari rahang bawah, sehingga mulut mereka terlihat seperti paruh burung elang. Penyu sisik betina akan kembali ke tempat mereka menetas untuk bertelur. Satu penyu dapat menghasilkan 200 telur. Banyak sekali anaknya. Jadi mana saudara bayi penyu? Mungkin mereka masih di sarang. Penyu sisik keluar dari sarang bersamaan di malam hari dan secara insting langsung menuju air. Kenapa mereka tahu airnya di mana? Bayi penyu sisik berjalan menuju tempat paling terang di malam hari, yaitu cakrawala, tempat cahaya bulan memantul di air. Jadi, saudara bayi penyu akan keluar dari pasir sebentar lagi. Kalian mau datang dan lihat langkah pertama mereka ke laut? Tentu. Sampai jumpa, Ranger pamit. Ranger pamit. Ayo kita temui bayi penyu sisik. Ketemu di bawah. Ranger Leo siap. Wuhuu. Ranger Cilik beraksi. Latihku 1, menyala. Berangkat. Selamat ulang tahun, bayi penyu sisik. Selamat datang di dunia. Lihat mereka. Oh tidak, beberapa bayi penyu ke arah yang salah. Berbalik bayi penyu, lautnya ke sini. Kurasa bayi penyu salah karena lampu jalan. Lampu lebih terang dari pantulan cahaya di air. Kita harus tutupi lampu. Kita bisa pakai apa di sini? Aha, kita bisa pakai kantung sampah. Ide bagus, Zari. Tidak bisa. Aku saja. Kosong. Oh, Leo, bisa bantu? Tentu, Katie. Ransel Ransel terbang. Harusnya ini cukup, jadi tidak terlalu terang. bayi penyu berbalik kembali ke laut. Kita berhasil. Kemana ibu penyu sisik? Kenapa dia tidak melindungi dan memandu anaknya? Pertanyaan bagus, Katie. Ranger Rocky. Halo, Ranger Cilik. Untuk pertanyaanmu, Katie, setelah ibu penyu sisik selesai bertelur di pasir, dia menutupi telur dan kembali ke laut. Sarang ditinggalkan begitu saja, dan telur bisa dimakan pemangsa seperti biawak dan kepiting. Setelah telur menetas, perjalanan penyu sisik ke laut juga sangat berbahaya, terutama di area perkotaan seperti ini. Ada pemangsa alami seperti kepiting dan burung, serta ancaman lain seperti polusi. Penyu sisik sekarang ini hampir punah. Kita harus berusaha untuk melindungi mereka. Jumlah mereka di alam liar sedikit. Kita harus bantu bayi penyu sisik sebanyak mungkin. Wow, beberapa malah menuju batu. Mereka bisa tersangkut. Dan aku lihat sampah di air. Penyu bisa tersangkut di kantung plastik. Ada yang ditarik ke bawah pasir. Ada bahaya di mana-mana.
Ranger cilik, ayo berpencar dan bantu bayi penyu. Oke, baiklah. Ayo kita lakukan. Aha, mungkin ini bayi penyu akan kuselamatkan. Tunggu bayi penyu, jangan tersangkut kantung plastik. Nah, lebih baik. Harusnya bisa menjauh dari batu bayi penyu. Awas, Hiro. Kepiting. Dan dia mencapit bayi penyu. Kemari, kepiting. Oh, tidak. Hei. Dapat. Maaf, kepiting. Jangan makan bayi penyu hari ini. Semua bayi penyu selamat. Dadah, bayi penyu. Semoga kita bertemu lagi saat kalian dewasa. Kau boleh pergi, kepiting. Maafkan aku. Kami akan bawakan makanan lain. Kalian hebat, Ranger cilik. Kau siap, Hero? Ayo bersiaplah untuk berlari. Kau lihat itu? Hero sampai butuh waktu untuk menemukan bolanya. Leo, itu memang lemparan yang sangat bagus. Tapi kau bukanlah tandingan Hero. Bagaimana dia bisa? Bolanya melambung jauh sekali. Kau benar-benar anjing pintar. Anjing pintar Hero. Oh, hai Ranger Kai. Ada Hai, Leo. apa? Kau tidak akan percaya apa yang baru kutemukan di pantai. Kaki kepiting yang besar sekali. Panjangnya lebih dariku. Ini, aku sudah memotretnya. Wow! Kaki kepiting raksasa. Kenapa ada kaki kepiting raksasa? Sepertinya kaki kepiting raksasa itu adalah milik kepiting laba-laba Jepang. Kepiting laba-laba Jepang adalah salah satu kepiting terbesar di dunia. Tubuhnya seukuran bola basket. Dan dia punya kaki paling panjang dari semua kepiting. Dari cakar ke cakar bisa mencapai lebih dari 3 meter. Itu 2 kali panjangmu, Leo. Wow! Di sini juga tertulis kalau kepiting laba-laba Jepang bisa hidup sampai 100 tahun. Wow, itu luar biasa. Apa kau dengar itu, Kai? Kaki yang kau temukan adalah milik kepiting laba-laba Jepang. Iya, aku tidak lihat ada kepiting atau laba-laba di sekitarku. Semoga kepitingnya tidak apa-apa. Kuharap begitu, Katie. Baiklah, sampai nanti. Ranger selesai. Ranger selesai. Baiklah, ayo kita cari kepiting laba-laba Jepangnya. Sampai bertemu di bawah. Ranger Leo, semua siap. Woohoo! Ranger kecil siap menyelamatkan. Pelatihku 1 dinyalakan. Kita Kita berangkat. berangkat. Kita sudah sampai, tapi aku tidak melihat Kai di mana-mana. Hai teman-teman. Wow. Terima kasih sudah datang. Itu adalah kaki kepiting terpanjang yang pernah kulihat. Di mana kau menemukannya? Tepat di sana, di batu itu. Oh, Hati-hati, Kai. Hah? Apa itu? Leo, apa yang kau lakukan di sana? Leo, kau tidak apa-apa? aku tidak apa-apa. Aku tidak sengaja melakukannya. Maaf, aku tidak melihatmu. Tidak masalah, Kai. Tapi kau harus hati-hati dengan kaki itu. Di sini tertulis bahwa kepiting laba-laba Jepang hidup di dasar perairan laut dalam. Pasti kakinya terdampar di pantai. Kalau begitu kita tunggu apa lagi? Ayo kita pakai pakaian menyelam dan menyelam ke dalam laut untuk mencarinya. Ide bagus, Leo. Aku benar-benar berharap kepitingnya tidak seperti laba-laba. Pelatihku 1, nyalakan. Hei, kepiting laba-laba Jepang, kau di mana? Kami membawa kakimu. Aku rasa cara itu tidak akan berhasil, Kai. Lalu bagaimana cara kita menemukannya? Teman-teman, aku rasa kepitingnya menemukan kita. Kepitingnya besar sekali. Lihat, kakinya ada yang hilang. Ini pasti kepiting yang kita cari.
Aku ingin tahu apa kita bisa memasangnya kembali. Jangan khawatir kepiting laba-laba. Kami mencoba untuk memasang kakimu kembali. Jadi kau punya kaki yang lengkap lagi. Apa kau yakin begitu cara yang digunakan para kepiting, Leo? Kelihatannya sangat sempurna. Menurutku kakinya tidak cocok dengannya. Tapi kepiting itu tidak bisa berkeliaran dengan satu kakinya yang hilang. Andaikan kita bisa membuatkan kaki baru. Ide yang bagus, Katie. Kita bisa melakukannya. Aku tidak percaya kita tidak memikirkan hal itu sebelumnya. Jadi kita bisa buat kaki kepiting yang baru. Kita bahkan bisa buat kakinya lebih kuat dari kakinya yang sekarang. Kita bisa membantu kepiting bergerak lebih cepat. Kita bisa buat kakinya mengeluarkan sinar laser. Itu pasti luar biasa. Ayo! Teman-teman, aku tidak terlalu yakin untuk sinar lasernya. Wah, keren! Kita berhasil. Kaki kepiting buatan siap untuk digunakan. Bagus sekali, Ranger. Aku tidak sabar menunggu kepitingnya mencoba kaki itu. Ayo! Leo, kemana dia? Jangan lagi. Kemana kepiting laba-laba itu? Dia ada di sini sebelum kita pergi. Lihat, dia di sebelah sana. Tenang saja, kali ini kami membuatkanmu kaki baru. Kakinya cocok sekali. Mungkin sebaiknya kita memakai kaki yang asli saja. Aku tidak mengerti. Kenapa tidak berfungsi? Apa salah kita? Bagaimana kalau kita ikatkan kakinya ke kepiting? Ayo cari benda yang bisa kita pakai. Mungkin bukan rumput laut. Halo, Ranger kecil. Ranger Rocky! Maaf membuatmu kaget, Leo. Sedang apa kalian di dasar laut yang dalam ini? Kami menemukan kepiting laba-laba Jepang dengan kakinya yang hilang. Jadi kami buatkan kaki mekanik baru untuknya. Tapi tidak cocok. Wow, ini penemuan yang luar biasa. Bagus sekali, Ranger kecil. Tapi tidak perlu khawatir. Wajar saja kalau kepiting laba-laba Jepang kehilangan satu kaki mereka. Untungnya mereka bisa bertahan hidup tanpa satu atau dua kaki atau bahkan tiga kaki. Seperti kepiting lainnya, saat tubuh kepiting laba-laba Jepang terlalu besar untuk cangkangnya, mereka akan melepaskan cangkangnya agar cangkang baru bisa tumbuh. Dan ini dikenal sebagai berganti kulit. Kepiting laba-laba Jepang terkadang menumbuhkan kaki baru saat mereka berganti kulit. Jadi tenang saja, kepitingnya tidak apa-apa tanpa kaki buatan itu. Aku senang kepitingnya baik-baik saja. Hati-hati, Hero. Kita tidak mau kepitingnya kehilangan kaki lagi. Aku rasa dia suka Hero. Tunggu dulu. Di mana Hero? Hero! Hero, Di mana kau? di sebelah sana. Hero! Seperti yang aku bilang tadi, kepitingnya tidak apa-apa tanpa kaki buatan. Aku senang kepiting laba-laba Jepangnya akan terus hidup bahagia meskipun tanpa kakinya. Tekan subscribe dan klik tombol suka.